Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Renungan kita pada hari ini berjudul Memahami Kitab Suci. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saat saya belajar hermeneutika atau ilmu tafsir semasa kuliah dulu, dosen kami mengajarkan mengenai eksegesis dan eisegesis dalam mempelajari Alkitab. Kita akan coba lihat beda dua pendekatan ini secara sederhana. Dengan pendekatan eksegesis dalam mempelajari Alkitab, maka seseorang akan membaca Alkitab dengan seksama dan objektif dengan memerhatikan struktur teks, bahasanya, dan yang pasti tanpa melupakan konteks, mengapa ayat itu ditulis pada saat itu. Sedangkan, jika teks Alkitab dibaca dengan pendekatan eisegesis, maka seseorang akan sangat subjektif dalam membaca teks Alkitab tanpa memperhatikan dengan seksama bagaimana teks, bahasanya, dan yang pasti melupakan konteks di balik ayat itu sendiri. Sehingga besar kemungkinan seseorang yang membaca Alkitab dengan pendekatan eksegesis akan memasukkan ide-idenya sendiri ke dalam teks. Lalu, teks itu dimaknai sesuai apapun yang dia inginkan dan pikirkan. Sehingga yang terjadi bukan kita membuka diri agar teks itu berbicara pada kita, tapi kita malah memaksa berbicara seolah teks itu bicara demikian sebab kita sudah memiliki keinginan kita sendiri. Nah, keinginan sendiri inilah yang membuat kita menjadi kesulitan menemukan kekayaan di balik kisah Alkitab. Saudaraku, para murid saat itu bisa jadi belum mengenal pendekatan eksegesis ataupun eisegesis. Tapi satu hal yang pasti, mereka memiliki keinginan mereka sendiri di balik keputusan mereka mengikuti Yesus. Mereka memiliki keinginan agar bangsa Yahudi bisa kembali berjaya. Itulah mengapa segala ajaran para nabi dan juga apa yang diucapkan Yesus tidak mudah untuk bisa mereka terima. Jika di masa kini saudara ingin semakin memahami Alkitab, bacalah tanpa melepaskan konteks pada masa itu, dan bukalah hati juga pikiran seluas mungkin agar teks itu berbicara pada saudara. Lepaskan segala keinginan saudara pada teks itu agar Roh Kudus menyapa saudara sendiri secara pribadi. Amin.